Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kullu dalalatin fin nari, amma ba'd. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajelis, berkumpul. Moga-moga perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi perkumpulan yang diridhai Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bersyukur juga karena pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan berbagai nikmat yang tidak mungkin untuk kita hitung. Salah satu nikmat yang kita rasakan hari ini adalah sehat serta kemauan untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mau mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ikhwan bidin azanillahu wa iyyakum. Mari, ini sudah masuk bulan Sya'ban ya. Sudah lumayan, maksudnya sudah bulan Sya'ban, berarti tinggal beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Mari kita fokus kepada persiapan bulan Ramadan. Sudah lupakan perdebatan kemarin tanggal 14 Februari, milih 01, 02, 03, dua kali putaran ya nggak masalah. Kalau sekali putaran pun juga nggak masalah. Kalau sekali putaran berarti memang Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk fokus beribadah di bulan Ramadan. Kalau dua kali putaran, moga-moga hal itu menjadi manfaat buat semuanya. Yang jelas, mari kita tetap kuatkan ukhuwah Islamiyah, jangan mau dipecah belah hanya gara beberapa hal. Kita lanjutkan kajian kita. Ini kalau nggak salah, ini kajian yang hadis yang ke-39 atau karena catatan itu ke-38 itu sudah saya lompati, salah dulu sebelumnya. Hadis ke-39. Jadi tinggal beberapa hadis lagi kita insyaallah. Hadis ke-39 ini sebenarnya hadisnya sangat pendek. Kemudian nanti kita ambil dari beberapa syarah. Hadis ke-39 ini kalau boleh dikasih judul, karena di sini nggak ada judulnya beliau, itu tentang kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Karena memang Allah tidak menghitung semua perbuatan yang dilakukan oleh hamba karena kesalahannya. Ada beberapa kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, betul kasih sayang. Saya bacakan dulu. An Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saking dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza, itu mengampuni, tidak menghitung. Tajawaza itu berarti menganggap hal yang dilakukan seseorang tadi dianggap tidak ada. Tajawaza, mengampuni, boleh dikatakan mengampuni, tidak boleh dikatakan tidak menghitung. Innallaha tajawaza an ummati, Allah mengampuni dari umatku. Apa itu? Al khata'a, satu perbuatan khata'. Khata' itu salah. Yang kedua an-nisyan, lupa. Kemudian yang ketiga adalah wa mastukrihu alaihi, perbuatan yang dipaksa, paksaan. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi fi sunanihi.
hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dalam sunan mereka. Ini hadisnya pendek, Pak. Tapi sebenarnya kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa hadis ini pendek tetapi mengandung makna yang luas. Walaupun sebagian ulama mengatakan fayuradu ahadisun dha'ifatun wa rubbama yuhsinuha wa huwa annahu li'annahu minal khufad. Ada yang mengatakan hadisnya ini dhaif, hadis-hadis yang dhaif. Tapi namanya hasan sahih itu kan berarti kan hasan kan berarti hadisnya ada yang mengatakan dhaif tetapi para perawi yang lain mengatakan sahih. Cuma secara makna banyak ayat yang menerangkan kebenaran hadis ini. Apa ini? Bahwa umat Nabi Muhammad SAW kalau melakukan kesalahan, kok kesalahan itu timbul karena salah satu tiga keadaan, maka kesalahan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah salah, yang kedua adalah lupa, kemudian yang ketiga adalah paksaan. Kita kaji dulu, Pak. Karena di syarahnya beliau sini hanya ngambil 2 faedah dan banyak contoh nanti. Beliau misalkan ada 9 contoh atau 10 contoh di Syekh Utsaimin di dalam buku ini. Tapi sebelum pada hadis ini gini. Kita ini sebagai seorang muslim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu apa? Sempurna. Keseluruhan, tidak memilah dan tidak memilih, tidak ada tapi, maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu telah menggariskan suatu kehidupan, suatu aturan hidup, maka sebagai seorang muslim itu harus masuk ke dalam Islam secara kafah, berarti menerima semua aturan yang Allah berikan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang mukmin, masuklah ke dalam agama Islam, din. Berarti din itu bukan agama yang dimaksudkan sini bukan berarti hanya sekedar saya sebagai seorang muslim berarti saya sholat, bukan. Tapi din yang dalam arti adalah masuklah ke dalam Islam dalam arti menjadikan Islam sebagai aturan dari kehidupan kafah secara sempurna. Di dalam surat yang lain, di dalam ayat Az-Zumar ayat yang ke-54 Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, wa anibu, dan kembalilah kamu kepada Rabb kamu. Kita yang menciptakan Allah, maka kata Allah, kembalilah kamu kepada Rabbmu, wa aslimulah, dan pasrahlah kamu. Dari kata sini Islam, Muslim, berarti pasrahlah kamu kepadanya. Ini menandakan bahwa seorang Muslim itu mau tidak mau, ridho atau tidak ridho, ketika itu aturan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pakai dan harus kita jalankan. Kalau di dalam syariat ini kan, di dalam Al-Quran aturan Allah, dalam buku-buku, di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah, itu setidaknya ada tiga komponen di dalam Islam tadi. Satu adalah kabar yang datang dari Allah, baik itu kabar berupa kabar yang akan datang atau kabar yang umat-umat terdahulu, yang kadangkala kabar itu secara nalar tidak bisa dinalar. Contoh kabar yang akan datang hari kiamat. Dalam sebuah hadis tentang salah satu di antara tanda hari kiamat kan akan ada namanya dabbah. Dabbah ini kenapa? Binatang yang melata,
yang dia mengecap ini muslim, ini kafir. Binatangnya kayak ngopo? Binatang kok bisa bisa mengetahui ini muslim, ini kafir? Kan secara Allah nggak akan bisa. Binatang tahunya adalah siapa yang ngopeni itu tuanku. Kan gitu Pak. Tapi ini beda dengan yang lainnya. Maka ini namanya kabar atau kabar umat terdahulu. Nabi Musa alaihissalam pernah membelah lautan. Walaupun kita pernah melihat ilustrasinya, tapi ilustrasi yang dibikin kayak nggak nalar. Lautan bisa terbelah. Kalau kita pernah melihat mungkin di YouTube antara Laut Pasifik dengan, saya lupa di mana itu, yang karena perbedaan kedinginan dan yang lain, kepekatan garam dan yang lainnya itu tidak menyatu, warnanya beda sampai memanjang lama, itu mungkin masih nalar karena tidak menyatu. Tetapi kalau kemudian lautan terbelah, bisa dilalui oleh manusia, menyeberang dari pulau ke sana. Padahal lautan itu kalau Mesir ke Mekah berarti Masya Allah berapa lebarnya dan berapa jalan dalamnya, tapi terbelah. Ini kabar. Kalau yang komponen yang pertama ini dalam syariat Islam, berarti tugas kita hanya satu, at-tasdiq, membenarkan, tanpa harus melihat secara nalar atau tidak, enggak. Kalau itu datang dari Allah dan benar, maksudnya riwayatnya sahih, maka tugas kita hanya satu, membenarkan bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti benar. Enggak mungkin enggak. Nggak usah mencari hadis yang lain, jangan-jangan ini keliru rawinya, bukan, jangan-jangan enggak, tapi tugasnya membenarkan. Ini tentang komponen yang pertama. Komponen yang kedua dan ketiga itu berarti berupa larangan dan perintah. Kalau yang ini kan kaitannya dengan hati, membenarkan. Kalau yang ini sangat erat kaitannya dengan hadis ini. Adanya larangan, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu hadis sahih, maka tugas kita adalah melakukannya. Kalau itu larangan, maaf, kalau itu perintah. Kalau larangan berarti kita tinggalkan. Kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 kan Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah wa makana lil mu'minin walal mu'minatin." Tidaklah seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah sudah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihin, bisa memilih dari perkara mereka. Artinya apa? Kalau sudah Allah dan Rasulnya tetapkan, tidak ada pilihan bagi orang mukmin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dan sesat yang nyata. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa kalau Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan suatu perkara, nggak ada pilihan bagi orang mukmin. Wa may ya'sillah, kemudian diikat atau setelahnya kok bermaksiat, berarti kalau ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, kok ternyata dia tidak mau mengambil ketetapan tadi, berarti dia maksiat. Faqad dhalla dhalalan mubina. Ketetapan itu bisa berupa larangan dan juga bisa berupa perintah. Kalau Allah sudah menetapkan larangan bahwa babi haram, ya sudah, berarti itu ketetapan Allah. Tugas kita adalah apa? Meninggalkan. Nggak usah kata apa tapi
ada yang bertanya, Mas, apa hikmahnya? Ngapain Allah menciptakan babi kalau itu diharamkan? Kalau apa namanya, kaitan dengan anjing kan masih ada manfaatnya. Boleh digunakan untuk menjaga. Dulu digunakan untuk berburu. Lah babi, Pak. Napa ajenge napa? Ini bisnis Mas ngono. Cepet mana, cepet gede. Apa panganane sak-sake. Tapi itu diharamkan. Nah, kalau yang tadi anjing tadi masih ada yang dibolehkan. Nggak usah kita menanyakan tentang apa sebenarnya hikmah dari larangan. Kalau menanyakan itu untuk menguatkan bahwa apa yang dilarang Allah itu benar-benar ada mandorot di dalamnya sehingga dilarang untuk dilakukan, ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau sudah mentok, nggak mampu, ya sudah tanpa tapi. Oh, ini larangan. Nggak ada pilihan lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak saat untuk sidik wae lah ngono nggih. Haram ciu. Kok ngatain ciu ya? Soalnya mungkin kok kenalnya ciu Pak ngono. Kalau ngomong yang bekun yang dari pas di Boyolali nanya, orang mana Mas no? Orang Polokarto, apa Mbak? Polokarto tuh bekunang hitam. Oh, bon ciu tuh Mas. Nah, kok malah ngerti nggak bekunang ciu nonton gitu. Nggak ada pilihan, Mas. Ini mah Mas, menghangatkan badan kok di tempat-tempat yang dingin kan ya. Ndaki katanya orang kan pakai nggak ciu gen roto hangat badannya. Di mana Eropa, Amerika yang ada saljunya atau di Turki yang ada saljunya, wah, masa orang lain sidik wae kok gen go ngangketi badan. Kalau di daerah Indonesia tua namanya. Kan tua. Tua itu katanya juga memabukkan. Tat nek mangane sithik, ngomene sithik ora mabuk Ustaz. Ning malah awake sehat. Berwasal nopo mari. Ini santri kula ngomong. Daerah NTB, daerah guru mana. Kalau dari pernah ngertos apa. Santri langsung ada di sana ada beberapa orang yang ngomong seperti itu Ustaz, yang konsumsi. Kalau itu memabukkan yang berupa khamr, ya sudah. Kalau Allah sudah tetapkan itu haram, berarti apa? Nggak ada pilihan dalam begitu ya. Larangan. Nah, tetapi kadangkala orang itu melakukan kesalahan dalam arti sebelum enggak ya dengan ini. Beda larangan dan perintah. Ini kok ada ciri khas tersendiri, punya ciri khas beda. Kalau tadi kabar itu wajib untuk kita benarkan. Tapi kalau larangan dan perintah ada ciri khusus sendiri. Kalau larangan itu wajib untuk kita tinggalkan dan tidak ada kaitannya dengan mampu dan tidak mampu. Itu larangan. Zina, ya, dilarang. Nggak ada. Kowe lagi wae mlebu Islam ora apa-apa, zina sithik-sithik sik. Nggak ada. Kecuali kemungkin kalau itu dipotong secara mendadak mendatangkan madhar bagi tubuhnya, mungkin bisa jadi bertahap. Contohnya apa Pak? Orang yang kecanduan narkoba, itu kan nggak bisa langsung diputus secara kedokteran, kata sebagian yang pernah saya baca gitu ya. Mau tidak mau harus diterapi pelan-pelan. Kalau itu mungkin karena memang berkaitan dengan kesehatan. Tapi kalau nggak ada kaitannya, maka larangan itu harus kalau belum kecanduan kayak khamr tadi, nggak bisa. Nggak ada namanya saya nggak mampu Mas. Atau apalagi kalau kemudian ada istilah gini, nek kredit yang berriba nggih. Kan kredit ada dua. Maksudnya gini, kredit yang berriba itu kalau telat enek denda. Kalau pas jatuh temponya belum selesai bayar, harganya diganti dinaikkan, padahal sudah angsuran, sudah selesai, sudah sepakat. Awalnya dibayar 2 tahun dengan harga 20 juta, rong tahun rong iso diganti
munggah jadi 2 tahun lagi berarti 4 tahun harganya naik menjadi 25 juta. Itu namanya riba dan nggak diperbolehkan. Mas, nggak boleh ada ungkapan seperti ini. Nek ra kredit ora duwe motor Mas no. Nek ra kredit ora duwe rumah. Yang bikin yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka kalau larangan ya sudah, nggak ada pilihan sama sekali. Nggak ada namanya mampu nggak mampu, kuat nggak kuat, larangan itu harus ditinggalkan. Itu kalau larangan. Kalau perintah, karakter perintah Allah Subhanahu wa taala itu kalau itu perintah Allah maka wajib untuk dikerjakan, tetapi ada syaratnya sesuai dengan kemauan atau kemampuan. Ini beda tipis loh Bang. Beda tipis ini orang kemampuan. Kalau kemauannya sidik-sidik aku ora mampu, padahal mampu. Kemampuan. Dia apa? Kalau perintah itu mampu untuk dikerjakan, berarti kita segera mengerjakan. Tapi kalau tidak mampu, berarti perintah itu gugur atau diganti dengan perintah yang lain. Itu perintah. Nah, di dalam larangan dan perintah, kadangkala manusia melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Bisa kalau dalam perintah nggak ngerjakan. Kalau dalam larangan ternyata tabrak larangan tadi, itu kesalahan. Dan hukum asal orang yang melakukan kesalahan tadi, wa may ya'sillaha faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang berarti kalau dia melanggar larangan dilanggar, maka dia telah sesat. Harusnya. Kalau orang yang melanggar melanggar perintah berarti dia tidak mengerjakan, berarti dia telah sesat. Layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kemudian ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidak semua kesalahan itu dihitung oleh Allah. Ada namanya awaridu samawi sama muktasabah, artinya penghalang seseorang itu dianggap tidak berdosa ketika melakukan kesalahan berkaitan dengan dua hal tadi, perintah dan larangan tadi. Kalau yang dalam hadis ini adalah ada tiga penghalang seseorang itu disebut bermaksiat. Yang pertama adalah al-khata' ini kuno Pak. Salah itu bisa jadi ketidaktahuan terhadap syariat, bisa jadi salah di dalam memahami nas syar'i, salah takwil. Ketidaktahuan itu jahil Pak, bodoh. Ketika dia ditanya, kenapa Anda melakukan seperti ini? Loh, nggak boleh itu ternyata. Orang yang baru masuk Islam, gitu ya, kemudian berada di daerah-daerah yang tidak ada takliman atau jauh dari Islam, seperti di Eropa, kemudian di Amerika, dia juga jauh dari komunitas Islam, baru masuk Islam, ketemu dengan komunitas Islam Muslim di sana, kemudian ternyata harus pindah dan tidak. Sebelum belajar Islam dengan baik, dia harus dipindah, entah pekerjaan dan yang lainnya. Tapi ternyata setiap hari masih minum air putih, khamr, atau air merah, anggur. Ketika bertemu dengan muslim yang lainnya, kamu muslim? Iya muslim saya. Loh, kok masih minum ini? Loh, lah kenapa? Karena setiap hari minum ini sejak sebelum masuk Islam. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh dilarang toh? Dia lupa, bukan lupa Pak. Dia enggak tahu. Khotok karena enggak tahu. Diampuni enggak Pak seperti ini? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Jawa enggak boleh Pak nggih.
ngomong kok minum khamar no. Lah anu ora ngerti yo. Enggak. Itu di Eropa. Karena memang kajian nggak ada, syariat Islam belum begitu menyebar di sana mungkin. Kalau di Jawa, apalagi di Surakarta, kok orang ngerti nek khamr haram, itu nggak diterima itu. Jahil. Bahkan dalam kesyirikan pun juga seperti itu, Pak. Orang melakukan kesyirikan, dia berarti melakukan kesalahan nggak, Pak? Kesalahan. Tapi dia nggak tahu khotok, dalam arti nggak tahu bahwa itu adalah syirik, karena tidak ada yang memberitahu. Kalau umat terdahulu dalam sebuah hadis yang sangat panjang itu kan disebutkan bahwa ada orang yang dia melakukan dosa besar, dia akhirnya berwasiat, "Neng, aku nek mati, engko bakar." Setelah bakar, abune disebar di laut. Hadisnya panjang itu. Ketika dibangkitkan oleh Allah ditanya, ya Allah Maha tahu sebenarnya. Allah Maha tahu, nggak ditanya pun Allah tahu. Untuk memberikan hikmah kepada kita. Ketika ditanya Allah, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Dia mengatakan bahwa gini, saya takut karena saya telah berbuat dosa banyak. Saya takut kalau saya dibangkitkan masuk ke dalam neraka. Sehingga saya ingin tubuh saya dibakar kemudian jadi abu, diterbangkan, dan nggak mungkin bisa dibangkitkan. Syirik mboten niku. Maksudnya dia berarti kafir mboten, Pak? Kafir seharusnya. Kenapa? Dia tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan orang kapanpun itu. Tapi karena kesalahan dia, khotok dia, dalam arti yang pertama tidak tahu akan hal itu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan dia. Makanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan, kalau Anda melihat orang yang sujud di kuburan, jangan langsung diklaim dia kafir. Jangan langsung dihukumi bahwa dia telah keluar dari Islam. Jangan-jangan dia baru masuk Islam belum tahu bahwa itu hal yang haram atau bahwa itu yang musyrik. Khotok karena apa namanya tadi, Pak? Karena tidak tahu. Kalau di sini contohnya beliau itu, kalau di sini beliau ini kebanyakan bukan nisannya. Ada orang laki-laki di bulan Ramadan baru masuk Islam, kata beliau, rajulun jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan wa huwa ya'lam annal jima' haram. Dia tidak tahu bahwa jima' itu haram. Maksudnya menggauli istri di bulan Ramadan, di tengah bulan Ramadan itu haram. Batal nggak, Pak? Tetap batal, ya? Kalau itu tetap batal. Kalau dia nggak tahu, kan harusnya dapatkan kafar. Kafar itu hukuman. Hukumannya apa, Pak? Lumayan loh. Kalau ada orang laki-laki kemudian menggauli istrinya di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, dan dia tidak ada udzur syar'i, maka ada hukuman di dunia. Hukumannya apa, Pak? 1, membebaskan budak. Kalau nggak mampu, nggak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sing poso sinten iki? Sing ngarep sing buri? Yang depan tok, Pak, nggih. Belakang nggak ada hukumannya. Karena memang mereka taat aja. Kalau nggak mampu 2 bulan berturut, maka apa? Dia mendapat memberi makan 60 orang miskin. Kalau ada orang yang berhubungan suami istri, dia tahu bahwa haram, tapi nggak tahu kalau ada kafarah. Dosa nggak, Pak, dia? Dosa. Tapi kata Syekh Utsaimin, tetap dia mendapatkan hukuman. Kenapa? Kata beliau, al-jahlu bima yatarattab 'alal fi'li laisa bi'udrin. Kebodohan, ketidaktahuan terhadap
sesuatu bahwa hal itu ada hukumnya, bukan ada hukumnya, hal itu ada konsekuensinya, ada hukumannya, laisa bi'udrin, maka tidak ada udzur di dalamnya. Innamal udru idza jahalal hukma. Disebut udzur itu kalau dia tidak tahu hukum. Artinya gini Pak, kalau seseorang itu tahu hukumnya haram, ini nggak tahu kalau keharaman itu ada hukuman lain di dunia, nggak ada udzur di dalamnya Pak. Contoh tadi, seorang laki-laki tahu bahwa zina itu haram, tapi nggak tahu kalau zina itu dapatkan hukuman rajam, cambuk 100 kali. Nggak boleh udzur Pak, aku kurang ngerti ya, ngerti ku ger haram, nggak ada udzur itu, tetap dia mendapatkan hukuman di dunia. Tapi kalau dia nggak tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang udzur. Jadi kebodohan, ketidaktahuan terhadap hukum itu ada udzurnya. Tetapi kalau kebodohan atau ketidaktahuan terhadap konsekuensi perbuatan tadi, dia tahu haram tapi dia melanggar, dia nggak tahu bahwa pelanggaran itu ada hukuman di dunia, maka nggak ada udzur di dalamnya. Apa buktinya? Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, halaktu, ya Rasulullah saya celaka. Kenapa? Saya telah melakukan dosa. Lah apa dosa kamu? Saya telah berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Dia nggak tahu Pak ada hukumannya, tapi dia tahu bahwa itu adalah haram, tapi nggak tahu hukumannya apa. Maka dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian tidak mengatakan, dah nggak usah, nggak apa-apa. Tapi Rasulullah mengatakan, i'tik raqabatan, bebaskan budak. Menandakan bahwa apa? Ketidaktahuan bahwa perbuatan haram itu ada hukuman di dunia, itu nggak ada udzur. Tapi kalau ketidaktahuan bahwa itu dilarang dalam syariat, ada udzurnya. Ini yang pertama, khata karena kesalahan dalam arti apa Pak? Kesalahan dalam ketidaktahuan. Atau yang kedua, kesalahan dalam arti salah mentakwil, salah memahami nas. Ada seorang sahabat yang datang ketika masa Umar, Abu Bakar Umar gitu. Dia tetap minum khamr ketika itu. Ketika ditanya, kenapa kamu minum khamr? Loh, bukankah Allah sudah mengampuni dosanya orang yang perang Badar? Atau apa ya, lupa. Maka kemudian hal itu dianggap bahwa dia telah lupa dalam bukan perang Badar ya. Dia salah di dalam memahami ayat. Kemudian kesalahan itu akhirnya dimaafkan oleh sahabat yang lainnya. Kesalahan takwil itu gini Pak, baca Quran, baca hadis, kemudian sudah tanya kepada ahlul ilmi, nggak ada yang tahu atau nggak ada yang bisa ditanya, dia baca Al-Quran sendiri, hadis sendiri, akhirnya menyimpulkan hukum dan salah hukumnya, berakibat melakukan dosa. Maka kesalahan di dalam memahami nas syar'i itu kalau sudah berusaha semaksimal mungkin dalam arti mencari orang yang tahu, atau dia sebenarnya merasa dirinya mampu untuk beristihad memahami nas Quran dan hadis, kok salah dalam takwil, maka hal itu diampuni karena salah khata. Yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak? Salah, kesalahan. Yang kedua apa? Lupa. Orang yang lupa dengan salah beda. Kalau salah itu dia memang benar-benar nggak tahu atau salah dalam takwil. Tapi kalau lupa itu dia tahu, tetapi otaknya nggak ingat, lupa, blank. Nah, di sini kesalahan seperti ini maka diampuni. Bisa diampuni dalam arti diampuni dosanya, dan juga bisa berarti dua, diampuni dosa dan tetap sah perbuatannya. Contoh, orang puasa lupa minum, batal nggak Pak soal puasanya? Enggak. Kenapa?
lali. Dosa enggak Pak dia? Batal aja enggak, apalagi dosa. Tapi ada juga yang haidnya diampuni, dosanya tok, perbuatannya tetap salah. Allahu Akbar, sholat nonton nggih, yang omah sholat, tok assalamualaikum, lali nek sholat, waalaikumsalam, batal nggak sholatnya Pak? Lupa kok nonton nggih, baru dirinya sholat, wong sholat kok lali ta? Nah, dalam hal ini, dalam sholat ini, orang sholat kok lupa, atau Allahu Akbar ngarepe nek cah cilik sing jengklitan ngoten. Ya jenenge menungso ngoten nggih, Pak nggih. Walaupun dalam orang sholat berjamaah, pokoknya berjamaah. Niku kadang-kala fokusnya bukan malah ke bacaan imam, ning malah ngarepe dhewe nek cah cilik jengklitan. Jengklitan melakukan kesalahan yang akhirnya membuat kita tertawa. Lupa nih dalam sholat tertawa ngikiin kok. Astagfirullah. Batal nggak Pak? Dosa nggak dia? Nggak. Kenapa dia? Lupa. Tapi batal nggak Pak? Nah ini yang kalau saya baca di sini bukunya Syekh Utsaimin Karamatul Hambali, kata beliau nggak batal Pak. Jawab salam tadi, kemudian tertawa karena lupa bener gak ya? Mau lupa itu benernya dia dalam sholat ternyata baru aku sholat, kata beliau enggak. Kenapa? Ada dalilnya. Ini beliau ada seorang laki-laki yang sholat, kemudian ketika sholat itu dia mendengar temannya dakhala ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a atisan, kemudian beliau mendengar orang sahabat ini mendengar temannya bersin, fahamadallah, kemudian yang bersin tadi mengucapkan tahmid alhamdulillah. Biasanya jenengan bersin mengucapkan alhamdulillah, rencangnya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Salat bersama Rasulullah salat, kemudian ada yang bersin, dia nggak pas nggak sholat bersin mengucapkan alhamdulillah. Lah kok pas sholat mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah, berarti dia mengucapkan sesuatu di luar dari bacaan sholat dengan keras, yarhamukallah. Maka sahabat yang lain ini selesai sholat ini lihat terus ini, maksudnya apa? Wong lagi sholat rasa jawabnya bersine wong liya. Maka ketika datang hal itu diketahui oleh Rasulullah hanya mengingatkan kepada sahabat tadi, kalau inna hadis sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai sahabatku, saat temene salat kuwi ora layak nek enek ucapan liyane di luar salat dari perkataan manusia. Innama hiya, saat temene salat itu sesungguhnya salat itu hanya at-takbir, takbir, at-tasbih, subhanallah, wa qiraatul Quran. Berarti orang tadi disalahkan oleh Rasulullah, tapi dia salah, dia lupa kalau dia salat. Disuruh ngulangi enggak Pak? Enggak. Maka dari itu kata beliau, Syekh Utsaimin katakan berarti kalau orang salat kok lupa atau salah, maka dia nggak batal sholatnya. Tapi banyak ulama yang mengatakan kalau sholat lupa mengucapkan sesuatu yang itu membatalkan sholat, tetap batal Pak. Karena apa? Tidak bisa dikiaskan antara sholat dengan puasa. Nek puasa niku panjang waktu nih, memungkinkan untuk lupa itu sangat. Dari jam sekarang dari jam setengah 5 nggih, setengah 5 sampai jam 6 lebih dikit. Berapa jam nih? Lumayan, 12-13 jam. 13 jam, 13 setengah. Itu memungkinkan orang lupa? Iya. Maka lupa di dalam puasa diampuni dosanya dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sholat itu sebentar, dan sholat itu seharusnya khusyuk, seharusnya apa nggih?
Khusyuk dalam arti apa? Tidak ingat apapun. Maksudnya tidak ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun untuk melakukan hal itu sulit. Maka sebagian ulama yang pernah saya baca di mazhab Syafi'i, kalau di dalam sholat kok lupa tetap Allahu Akbar, salam, assalamualaikum, lupa nih sholat, waalaikumsalam, batal kita sholat. Sebagian ulama, karena memang dia tadi karena mudah hadis tadi, itu hanya kekhususan bagi Rasulullah yang sudah berlalu, yang lainnya dia monggo. Karena sekali lagi sholat itu waktunya pendek. Kalau waktunya pendek maka lupa itu tidak berefek dalam arti tetap membatalkan puasa. Cuma membatalkan sholat, maaf. Tapi kalau beliau, siapa ini? Syekh Utsaimin dan mazhab Hambali, beliau tetap mengatakan lupa itu tetap menyebabkan sholatnya tetap sah. Yang kedua, yang ketiga adalah paksaan. Satu, salah, yang kedua lupa, yang ketiga paksaan. Atau dalam istilah fikihnya mukroh, orang yang terpaksa, ikrah, paksaan. Dalam syariat juga Pak, artinya gini, orang itu kalau dipaksa melakukan kesalahan dalam syariat, maka Allah ampuni dosanya. Orang dipaksa untuk tidak sholat, akhirnya dia sholatnya di luar waktu, bahkan mungkin 2 hari 3 hari baru sholat, karena dia nggak bisa untuk sholat, dipentelengi terus, sholat sedikit langsung dipukul, maka dia nggak dosa. Orang dipaksa untuk melakukan hal yang haram, minum, makan babi, makan daging anjing, sate guguk. Kalau dipaksa maka dia tidak dosa. Cuma syaratnya Bapak Ibu, yang pertama paksaan itu benar-benar dari orang yang mampu untuk melakukan. Nek kula dipaksa tiang lain niku mboten paksaan, nggih. Enggak. Yang kedua adalah orang yang maksa itu langsung, maksudnya kowe nek ra salat, nek ngombe jiku 2 tahun kas tak penjara. 2 tahun. Enggak bisa. Paksaan itu memang benar-benar bisa segera dilakukan. Orang yang maksa mampu untuk melakukan, paksaan itu segera. Dan yang ketiga, memang benar paksaan itu menyebabkan dirinya rusak. Bisa meninggal, bisa cacat, bisa lebam, pukulan yang lainnya. Tapi kalau paksaan itu hanya sekedar ancaman yang nggak ada artinya sama sekali. Nah, gelem minum ngene engko ratake duit loh. Nah, itu kan paksaan. Tapi benar-benar paksaan itu menyebabkan tubuhnya merasakan hal yang binasa. Dalam arti mungkin sakitnya luar biasa, cacat, kemudian meninggal atau patus tangannya, dan itu baru dibolehkan. Tapi di dalam paksaan ini Bapak Ibu ada semuanya memang dosanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang tidak dibolehkan untuk melakukan. Artinya walaupun dipaksa wajib untuk tidak melakukan paksaannya. Itu ada 3 Pak. Yang pertama membunuh orang muslim. Nah, gelem mati nak pateni loh. Maka nggak boleh Pak membunuh. Nah, pas nana dibunuh Mas. Karena kita nggak tahu diri kita dengan dia itu di sisi Allah lebih baik mana. Maka kalau dipaksa untuk membunuh orang mukmin nggak boleh, tetap dosa, nggak diangkat oleh Allah dosanya, maksudnya. Yang pertama. Yang kedua zina juga seperti itu. Zina itu kalau dipaksa juga nggak boleh, tetap haram, tetap dosa. Bedanya Bapak Ibu, kalau dia tidak dipaksa maka dirajam, ada hadnya. Tapi kalau dia dipaksa, memang di dunia nggak dapat
hukuman. Dalam arti rajamnya hilang, kemudian tapi tetap dosa. Nah, aku dipaksa mas. Malah sebagian orang mengatakan ikrah di dalam paksaan itu hanya berlaku bagi wanita, tidak berlaku bagi laki-laki. Nah, yang ketiga adalah uququl walidaini, memukul darbul walidain, memukul orang tua. Itu di dalam buku kalau nggak salah qawaid fikih, dalam qawaid fikihnya Al-Burnu, ketika membahas tentang ikrah. Jadi memukul orang tua dalam keadaan apapun juga tidak diperbolehkan. Memukul dalam arti memukul yang membuat orang tua sakit hati loh Bang, itu tidak diperbolehkan. Kalau yang lainnya masih diangkat dosanya, berbuat kafir selama hatinya mukmin, tidak melakukannya, kemudian melakukan mengucapkan kekafiran, kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban yang lainnya, itu masih diampuni Allah. Tetapi kalau tiga ini nggak bisa, itu ikrah. Dalam kapanpun, keadaan pun, orang yang dipaksa untuk berzina, orang dipaksa untuk membunuh orang mukmin, orang dipaksa untuk memukul orang tuanya, tetap wajib untuk mengambil resiko. Lebih baik dibunuh daripada berzina, lebih baik dibunuh daripada membunuh orang mukmin, lebih baik meninggal daripada memukul orang tua dengan pukulan yang keras. Karena memang sangat beratnya dosa ketiga ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini kandungan dari hadis ini. Moga-moga kita bisa mengamalkan apa yang bisa kita serap dari ilmunya, dan moga-moga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya mengamalkan amal-amal soleh. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Pak? Mungkin ada 1 menit. Mungkin kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.